Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di penghujung perkampungan yang berada di Desa Cigale, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, ya teman-teman. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menemui salah seorang yang pernah dijadikan tumbal untuk menemani orang yang gantung diri, ya teman-teman. Nah, karena di sini tuh dulunya banyak orang-orang itu bekerja serabutan atau menjadi kuli cangkul ke saudagar-saudagar kaya yang ada di perkotaan. Karena kalau sekarang kan orang kaya itu banyak uangnya. Kalau dulu yang lega sawahnya, yang banyak sawahnya, yang banyak kebunnya. Nah, kebetulan si bapak tersebut merantau lah ke salah satu kampung, ke salah satu desa yang berada di eh, Kabupaten Sumedang kalau nggak salah. Ini ya, beliau itu bekerja dan disuruh menempati rumah kosong menemani orang yang sudah gantung diri. Wah, teman-teman, mengerikan sekali ya ceritanya. Seperti apa kisah bapak tersebut saat menemani orang yang pernah gantung diri tersebut. Ikutin terus perjalanan saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terlunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, ya teman-teman. Kita menelusuri jalan setapak ini ya teman-teman, karena ini lokasinya berada persis di ujung perkampungan. Jalan setapak akses menuju rumah si bapak tersebut. Dan yang paling lucunya itu kalau menurut saya pribadi, kok mau ya si bapak tersebut menemani orang yang sudah gantung diri gitu, menempati rumah kosong. Apa mungkin bayarannya besar atau gimana tuh? Nanti deh kita lanjut aja ngobrol sama si bapaknya langsung. Ya dah, ini penghalang jalan. Kalau daerah Lemasugi, Bantarujeg, Malausma masih banyak nih orang-orang yang tinggal di tempat-tempat kayak gini ya teman-teman. Ya jauh dari pemukiman warga atau mungkin di penghujung perkampungan, jalannya juga masih jalan setapak seperti ini. Dan untuk lokasinya itu udah kelihatan nih dari sini nih. Itu lokasi tempat tinggal si bapaknya ya teman-teman. Dan sebelah sini tuh merupakan, kalau nggak salah ini area pemakaman ya, kalau nggak salah sih. Dan ini di bawahnya ini tuh merupakan area perkampungan berjarak beberapa puluh meter, kalau nggak salah beberapa puluh meter ke bawah itu merupakan area perkampungan. Ya mudah-mudahan si bapaknya ada ya, jadi kita bisa ngobrol cerita beliau waktu dulu menempati rumah kosong menemani orang yang gantung diri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan juga bagi saya bisa ketemu sama Bapak, bisa ngobrol sama Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Tadi juga habis ngasih pakan ternak ya Pak ya? Iya, iya. Nah, Bapak boleh memperkenalkan diri, saya ngobrol nih sama Bapak siapa nih? Nama saya Pak Mumu. Pak Mumu. Ya. Pak Mumu ini berarti asli orang sini ya Pak Mumu ya? Iya. Dan katanya Pak Mumu itu mempunyai cerita-cerita di masa lalu, cerita-cerita kelam, cerita-cerita memprihatinkan, cerita mistis juga ada, cerita-cerita goib juga banyak ya Pak Mumu ya? Iya, iya. Nah, betul. Nah Pak Mumu, ini saya penasaran nih dengan cerita Pak Mumu. Katanya Pak Mumu disuruh menempati salah satu rumah kosong tuh Pak Mumu. Oh, itu iya. Gimana sih Pak Mumu ceritanya tuh? Ya, begini. Dulu saya waktu ini kan kuli nyangkulah intinya. Oh iya, Ya, tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 92 lah. Tahun 92. Oh Ya. iya, emang kalau dulu-dulu mah banyak ya orang-orang kampung, orang-orang Lemasugi khususnya yang pergi ke kampung lain, ke desa lain untuk jadi kuli macul ya Pak ya, di ladang pesawahan, saudagar-saudagar kaya ya Pak ya. Itu gimana Pak? Dilanjut ceritanya boleh Pak? Boleh. Dulu saya datang ke tempat orang, ke juragan lah intinya.
Saya mau kuli yang di situ, saya dikasih tempat untuk tidur lah di situ. Maklum orang kuli, saya ada tempat, ada rumah kosong. Oh, dikasih rumah. Dikasih rumah untuk nempatin rumah itu. Saya selama bekerja di situ, saya beres-beres, saya rapihkan. Setelah saya rapihkan, saya udah beres, udah ini seharian, saya tidur di situ. Ternyata di tempat tidur itu banyak, tapi saya nggak tahu itu awalnya, kan nggak tahu, banyak kejanggalan. Banget kejanggalan. Setelah tidur, saya di dalam tidur itu banyak apa tuh yang kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu. Contohnya seperti apa, Pak? Mungkin ada kejadian anehnya, contohnya ada yang nemenin tidur lah, atau ada gimana, atau itu kadang itu malam tuh, ada apa tikar tuh, ada tikar digusur, kayak digusur gitulah gitu, yang narik sendiri, ada di dapur tuh, kadang-kadang ada kedengaran ada yang mandi, ada yang masak, padahal tengah malam itu. Saya nggak tahu kirain ini rumah kosong, tapi kok selalu ada kayak ada orangnya gitu. Itu waktu dulu itu bapaknya sendirian atau ada teman? Sendirian. Jadi aneh ya. Sendirian, tapi kok setiap setengah malam ada yang mandi, ada yang masak. Siapa? Padahal nggak ada teman ya, Pak ya? Nggak ada teman. Di waktu itu saya nggak ada teman, tidur. Mau tidur lagi, ada lagi kayak itu apa tuh, bantal di situ kan ada bantal, tapi yang ditidurkan, saya tidur di tempat bantal saya, di pinggirnya tuh ada bantal lagi, kayak ada yang ngambil, yang narik, ada yang ngambil, ya, ada yang narik. Pas udah ditarik, saya mau diambil lagi, kayak jalan sendiri, bantalnya gitu, kayak ada yang ngambil gitu itu. Jadi saya kok ini rumah kosong tapi kayak ada orangnya, di tengah malam itu ada apa gitu. Jadi saya itu wah, di kala itu serem lah gitu, ketakutan. Saya keluar, bahkan di luar tidak ada siapa-siapa, saya cari orangnya nggak ada, kayak ada yang mau nyapu, kedengaran lagi nyapu lah gitu. Nah, setelah itu saya nunggu semalaman sampai pagi, mau pagi, kayak lama itu pagi, mau saya nunggu pagi itu. Jadi bapak itu nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur akhirnya tuh. Nah, akhirnya saya udah siang, udah mau menjelang, udah ada yang kedengaran ada yang adzan subuh. Saya langsung pulang aja, hampir terbirit-birit karena ada rasa ketakutan gitu. Penjanggalan saya serem. Akhirnya saya udah siang ngomong sama majikan lah, sama juragan gitu. Saya nggak mau lagi tidur di situ, tapi ternyata juragan itu tetap nyuruh, udah tidur kamu di situ, saya kamu akan dikasih upah lah, kasih gaji gitu, imbalan karena rumah itu harus ditempati kan. Itu nominal gaji imbalannya yang dikasih berapa, Pak? Seharian kerja di waktu itu. Seharian kerja, asal Bapak mau nempatin? Ya, asal sehari, berarti malamnya, kalau siang kerja di sawah, malamnya juga dianggap kerja, berarti double bayaran. Cuman itu. Tapi saya bilang, itu tempat ada apa? Ada keanehan-keanehan. Udah jangan gimana, jangan banyak omong, udah tidur aja di situ. Nggak tahu itu selang beberapa hari, beberapa harinya saya tanya sama yang lain, nggak ada yang, tadinya nggak ada yang jawab, nggak ada yang itu, semuanya tutup mulut, semuanya mungkin karena sama juragan gitu. Mungkin itu. Akhirnya ada yang ngasih tahu sama saya ceritakan begini. Aduh, itu tempat dulunya bekas yang gantung diri katanya. Nah, jadi saya di situ baru semakin kaget lah gitu, ngeri. Nah, tapi saya
ngomong sama juragan, udah katanya jangan, nggak apa-apa itu mah, Gak bakal apa-apa. jangan didengerin omongan orang lain gitu. Saya mau tidak mau tidur lagi, wah makin parah. Makin parahnya gimana tuh Pak? Saya malah melihat kayak di rumah itu kayak ada orang gelantungan, Oh itu. pindah ke sini, pindah ke situ. Kayaknya di siap posisi itu sama dia diincar terus gitu. Tapi mendekat sama saya enggak gitu. Mendekat Cuman kelihatan kayak ngeri banget ya itu ya. kelebat gitu. Terus gitu ngebayang-bayang terus. Jadi saya mau keluar juga kayak diikutin terus. Jadi saya semakin hari semakin Takut, takut, ngeri. Akhirnya udahlah saya mah minta izin mau pulang aja kalau gini mah. Mau izin pulang. Sama juragan. Tapi juragan mah melarang. Ya udah kalau gitu mah besok aja tidurnya di sini aja katanya gitu. Enggak, cuman saya itu curiga ada apa sebenarnya ini. Masih maksa tetap harus tinggal di rumah. Tapi dia mah nggak cerita, juragan mah nggak cerita itu bahwa itu rumah bekas orang yang gantung diri. Nah, cuman saya tahu dari orang lain. Itu Bapak dikasih imbalan nggak, dipertahankan kan Bapak mau pulang nih ya. sama juragan waktu dulu kan Bapak nolak nggak mau tidur di rumah itu, dikasih imbalannya pagi misalkan upah kerja 50.000, malamnya juga asal nempatin rumah itu dikasih imbalan 50.000. Nah setelah Bapak mau pengen pulang itu dikasih imbalan nggak, ditawarin imbalan yang lain nggak gitu? Kalau itu begini, kalau malahan di situ ya udah kalau itu mah nggak mau di situ, semalam ini lagi tidur di situ. Saya, kamu cuma mau uang enggak gitu. Ya jelas saya kan butuh, mau kalau mau, tapi cuman saya nggak tidur di situ. Iya kalau tidur di situ memang dikasih imbalan besar Pak imbalan. Nah pada akhirnya ngobrol-ngobrol, udah kamu tidur aja yang nyenyak, nanti kalau mimpi apa saya kasih tahu katanya. Untuk apa? Saya juga sama lagi butuh uang untuk dulu itu dia lagi gila apa itu katanya, pasang nomor lah gitu. Jadi kayak kasino atau togel atau gimana kalau ya kalau dulu kalau nggak salah itu SDSB apa SDSB itu semacam kasino, semacam itulah juga. Saya nggak tahu itu apa ya, tapi itu mah resmi kan dulu mah ya Pak ya. Nah cuman kalau mimpi apa nanti kasih tahu saya sama juragan. Itu Bapak dikasih imbalannya berapa kalanya kalau mau? Nah kalau saya menang, katanya kata dia pada akhirnya itu nanti kamu dikasih besar. Kalau seumpama ini kasih 10.000 untuk kamu, 50.000 5.000 gitu. Setengah-setengah kalau dapat 50 juta berarti katanya 25 juta. Katanya dapat 1 M Bapak 500 juta gitu. Katanya. Cuman saya karena takut lah, nggak berani, nggak ini. Pada akhirnya saya nolak, enggak lah, nggak mau. Saya kan yang kemarin juga saya merasa waduh sudah ngeri gitu tidur, mana bisa tidur, dibayang-bayangi sama kalaupun saya maksa semalam itu nggak mungkin bisa tidur. Nah itu Pak kalau boleh tahu yang gantung dirinya yang diceritakan sama teman Bapak kerja itu laki atau perempuan sih Pak? Itu katanya laki tapi udah agak tua. Udah ya katanya dia sakit-sakitan aja gitu, udah sakit-sakitan, anaknya udah nggak ngurusin katanya, berarti udah udah kepusingan lah mungkin gitu, udah kepusingan, akhirnya ya dia ngambil jalan pintas mungkin gitu, nggak tahu, saking menderitanya ada penyakit gitu. Berarti usia lanjut ya, kakek-kakek. Nah kakek tersebut itu yang gantung diri itu siapanya juragan Bapak? Katanya itu masih ada kerabat-kerabatnya, cuman saudaranya. Maka rumahnya juga itu terbengkalai udah lama. Rumahnya bagus Pak? Ya kalau rumahnya itu rumah panggung, tapi apa itu kayu-kayunya jati. Ya kalau waktu dulu ukurannya rumah mewah mungkin jati ya gitu. Katanya itu yang dulunya orang apa itu dikatakan orang kaya juga gitu, cuman udah tua, udah ini, anaknya udah mungkin
udah pada jauh, udah pada kerja, dia sendirian di rumah. Gitu, Jadi itu dan penyakitnya nggak sembuh-sembuh katanya. Berarti posisi rumahnya nih Pak, posisi rumahnya berada di tengah-tengah perkampungan atau di pelosok sih Pak? Kalau menurut ini agak pinggir juga, Di pinggir. pinggir karena ini sawah, ini ada walungan, ya adalah 50 meter ke arah walungan. Ini pesawahan, ya pinggir lah. Di pinggir. Di ujung. Bapak sendirian disiksa sama ya majikan, ditakutin sama orang yang udah gantung diri. Itu Bapak menempati rumah tersebut selama berapa hari itu Pak? Itu saya 3 malam berarti di situ. 3 malam. Pas malam pertama ada gangguan kayak gitu, Bapak sampai nggak bisa tidur, lanjut kerja, nanya sama rekan-rekan, nggak ada yang jawab, semuanya pada tutup mulut. Terus tidur lagi, gangguannya sungguh makin luar biasa. Setelah 3 hari ada rekan yang ngasih tahu bahwa tempat itu bekas tempat gantung diri. Itu posisi gantung dirinya di kamar atau di tengah rumah sih Pak? Di tengah rumah. Pas saya di bawahnya tidur itu karena kata majikan, kata juragan itu tidur di sini. Kalau di kamar katanya itu masih ada perabotan barang, perabotannya juga masih lengkap, masih kasurnya ini, cuman kasur udah lama kayaknya udah ditidurin kucing, tikus mungkin lah, udah bau, udah itu nggak dibuang, nggak. Bahkan di situ juga itu ada tikarnya juga, tikar yang dulu tuh yang pakai itu. Kalau sekarang mah udah nggak ada mungkin itu tikar semacam itu. Tikar orang kaya zaman dulu mungkin ya. Nah, masih ada di situ. Cuman saya yang disuruhnya udah itu mah biarin perabotan itu di sini aja, yang dirapikan mah untuk tidur katanya. Saya aja mau aja karena nggak tahu. Kalau tahu masa mungkin dari awalnya juga saya nggak mau mungkin gitu kalau tahu itu dari awalnya ya. Nah, itu selain Bapak pernah nggak ada pegawai yang lain, kuli pacul yang lain yang tidur di rumah tersebut sebelum Bapak deh? Katanya mah belum ada yang pernah tidur di situ, pernah. Cuman Bapak doang. Cuman saya juga kebetulan si orang itu, saya mau kerja di orang itu, disuruh ngerapihin ke rumah. Nah, nanti karena di sawah belum siap katanya, nanti 2-3 hari lagi katanya. Jadi kalau terjebak, saya terjebak lah gitu ya. Suruh nemanin orang yang ya ternyata dia juga gila judi. Oh, gila judi. Ya, gila judi ternyata. Ngorbanin Bapak orang. Berarti saya yang korbannya berarti. Bapak sebagai korbannya suruh nemanin orang yang gantung diri itu, ya Pak ya, biar supaya dapat nomornya. Nah, bahkan terakhirnya juga disuruh itu saya tolak karena nggak mungkin saya bisa tidur di situ karena diganggu terus sama itu. Mau tidur seperti apa? Kalau mimpi misalkan kalau mimpi kan harus tidur karena saya diganggu terus oleh hantunya, gentayangan terus. Jadi Bapak nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Padahal Bapak bisa jadi kaya raya loh kalau misalkan Bapak mau bertahan 1 malam lagi gitu. Nggak tahu kaya, nggak tahu Bapak yang jadi tumbal. Nah, saya yang takutkan, karena saya juga merasa oh ini terjebak. Setelah dia udah tanya aja, kalau ini mau kalau dia nggak nanya, tanya katanya saya pengen minta nomor katanya itu. Saya nggak mau karena walaupun saya di kala itu susah, tapi ya kalau saya misalkan ini bisa kaya dari hasil judi lah intinya gitu, tapi saya di situ berpikir mendingan kulit macul yang sudah jelas lah gitu ya, walaupun kecil. Kehidupan walaupun tapi sampai sekarang saya mah udah biasa dari kecilnya tukang kuli ya kuli. Sekarang misalnya ada peternakan ya, ngurus peternakan. Jadi itulah sedikit tapi halal daripada besar haram ya Pak ya. Karena dimakan sama anak istri juga biar berkah. Pokoknya mencarinya yang berkah, bukan itu. Yang pokoknya kalau diceritain sulit lah gitu. Cuman itu pengalaman saya dulu tahun 92 ya, dengan pahitnya kehidupan saya sampai mengalami dijebak orang, disuruh nemenin
Orang yang gantung diri. Nah, kalau teman-teman tidur di tempatnya bekas orang gantung diri ya ternyata. sama aja kayak nemenin dong Pak. Iya, Karena iya. itu berarti arwahnya gentayangan, Iya. nggak ada temennya, disuruh Bapak jadi temennya. Itu Kan Bapak pengalaman. mau gitu. Kalau teman-teman nih para penonton gimana, berani nggak kalau misalkan disuruh nemenin orang yang gantung diri gitu Iya. di salah satu rumah kosong? Jangankan penonton, saya juga kalau dari awalnya tahu nggak mungkin lah. Nggak bakal mau ya Pak ya. Karena saya nggak tahu ya, itu ternyata di malamnya wah kok kayak begini, ini ada apa gitu, dikirain itu udah biasa orang-orang situ lah gitu, dikirain ada ronda atau apa gitu. Ternyata saya ini tengah malam nggak ada orang di luar, di dalam kayak ada orang sana kemari, lihat perabotan kayak ada yang bawa, ada yang lempar, kadang itu dari atas juga kelihatan kayak apa tuh, langit-langit rumah lah gitu. Kayak ada yang Gruk gitu Pak ya. Nah Pak, itu wujudnya kan kata Bapak pernah lihat nih sosoknya ya, sosok orang yang gantung diri tersebut, wajahnya itu mengerikan nggak Pak yang dilihat? Kalau dilihat dari itu nggak kelihatan depannya, cuman kelihatan itu kayak lari gitu ke ujung rumah, kayak mau ke kamar gitu, kayak kelihatan itu. Tapi kayaknya menengok ke saya sekali-kali menengok ke saya gitu. Liatin Bapak. Nah, gitu. di kala itu kan gelap, terangnya cuman pakai itu apa? Damar. Ya, cempor lah kalau kata orang dulu, cempor gitu. Ya. Karena belum ada listrik ya Pak ya? Belum, bahkan ke daerah di situ, udah di daerah lain, di daerah situ nggak dikasih cempor, nggak dikasih apa listrik oleh pemerintah, karena itu udah ada ikatan daerah itu mau, ya udah di apa itu mau dibendung, mau di ya udah nggak masuk listrik lah gitu. Udah diputus mungkin udah listriknya diputus Pak ya. ya. Oke, Bapak terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Nah teman-teman, inilah cerita si Bapak. Tadi tuh Bapak apa? Lupa lagi namanya teh. Pak Mumu. Pak Mumu ini jadi seolah-olah dijebak ya teman-teman waktu dulu, karena tahun 1992 kebanyakan orang kampung, khususnya orang Lemasugi itu banyak menjadi kuli pacul, kuli cangkul di daerah Sumedang atau daerah yang lainnya ya. Bapak ini berangkat untuk bekerja menjadi kuli pacul di sawah ya Pak ya. Kuli macul dengan upah kerja yang seadanya, dan sama saudagarnya, sama juragannya itu Bapak ini ditipu. Jadi Bapak disuruh nemenin orang yang gantung diri, arwah orang yang gantung diri yang suka gentayangan di rumah kosong. Nah, itu waktu malamnya kata Bapak tuh wah sungguh luar biasa, mengerikan sekali, banyak gangguan-gangguan. Awalnya Bapaknya berpikir positif mungkin ya Pak ya. Itu apa gitu ya. Pas besoknya beberapa hari kemudian, selang beberapa hari kemudian ada temennya yang ngasih tahu bahwa rumah tersebut bekas orang yang gantung diri. Nah dikasih upah lah sama juragannya, nih kamu semalam lagi aja nginep di rumah tersebut, jangan sampai pulang sekarang. Saya kasih nih nominal uang berapapun yang kamu mau gitu ya Pak ya, uang cukup besar, asal tanya nomor berapa yang bakar keluar besok gitu ya. Cuman tanda tanyanya, kalau misalkan tepat nomornya, itu antara bapaknya menjadi kaya raya atau bapaknya sendiri meninggal disebut, diterkam sama orang yang gantung diri itu. Gimana ya Pak? Itu yang dibayangkan sama saya itu. Waduh. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.